Menkeu ungkap tak perlu khawatir defisit APBN 2026 naik. Dan Antara siap kucurkan 250 triliun rupiah untuk kur perumahan. PLN hadirkan SPKLU di Komplek Gelora Bung Karno. Penemuan mayat dalam mobil di Gajah Mada, Jakarta Barat. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menemani Anda. Selain 5 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Dan selain itu kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang menjadi naik sebesar 2,68%. Purbaya mengatakan hal itu tidak masalah sehingga masih dalam batas aman yakni 2 hingga 3%. Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit untuk usulan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Perubahan postur usulan APBN 2026 ini disetujui dalam rapat kerja antara Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa publik tidak perlu khawatir mengenai defisit APBN 2026 yang naik sebesar 2,68%. Menurutnya hal itu tak masalah dikarenakan masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%. Purbaya juga memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati meski adanya pelebaran defisit. Menteri Keuangan itu menilai postur defisit terbaru memang dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namanya kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Sesuai dengan masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Cukup. Dan walaupun total dana daerah yang turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh ngomong Pak, Pak. Bu bentar ya Bu, ini Bapaknya lagi ngomong bentar. Manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa akan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak? Yang defisitnya tadi? Defisitnya Pak? 2,68% kan? Itu apa nanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menandatangani keputusan bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk melakukan percepatan pemenuhan target realisasi pembangunan SPPG, khususnya di wilayah terpencil. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Gizi Nasional serta Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan penandatanganan surat keputusan bersama terkait penetapan daftar lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Kegiatan penandatanganan tersebut digelar di Gedung PGN Menteng, Jakarta pada Kamis 18 September 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kegiatan penandatanganan tersebut dinilai penting guna melakukan percepatan pemenuhan target realisasi pembangunan SPPG khususnya wilayah terpencil. Target awal program yang ditetapkan oleh Presiden pada tahun 2025 sebelumnya berfokus pada pembangunan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan anggaran sekitar 71 triliun yang akan melayani 17,5 juta masyarakat. Namun berdasarkan masukan dan keluhan masyarakat, Presiden memutuskan untuk meningkatkan target tersebut secara signifikan, yaitu 82,9 juta orang dapat menikmati manfaat program ini pada akhir tahun 2025. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy meninjau 3 lahan calon lokasi pembangunan sekolah Garuda di Kabupaten Aceh Utara pada Kamis 18 September 2025. Ia mengatakan sekolah Garuda merupakan program nasional bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di bidang sains dan teknologi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy melakukan tinjauan lokasi lahan sekolah Garuda di Bukit Sentang, Aceh Utara pada Kamis 18 September 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen dalam merealisasikan program hasil terbaik cepat Sekolah Garuda, yaitu sebuah program prioritas Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan manufacturing. Wamen Stella menegaskan bahwa Sekolah Garuda bukan sekedar program kementerian, melainkan visi langsung Presiden yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Ia berharap sekolah Garuda yang dibangun di berbagai pelosok daerah di Indonesia dapat memberikan kemajuan bersama dalam bidang sains dan teknologi. Nah, hari ini saya mengunjungi 3 lokasi yang berpotensi untuk menjadikan sekolah Garuda baru. Bapak Presiden mengetahui bahwa talenta tersebar di mana-mana. Orang-orang yang sangat berprestasi, sangat pintar ada di mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh Utara. Tetapi peluang untuk bisa mendapatkan pendidikan, akses pendidikan yang paling berkualitas itu tidak tercipta begitu saja. Dan itulah yang diciptakan Bapak Presiden dengan Sekolah Garuda, termasuk membangun Sekolah Garuda baru di pelosok Indonesia dan bahkan tidak dibangun di Jawa. Kita ingin memberikan dan yang terbaik untuk seluruh pelosok Indonesia, dan kita ingin membangun bangsa kita agar menjadi bangsa yang kuat dan maju dalam. Seperti diketahui, pembangunan Sekolah Garuda dirancang agar putra-putri terbaik bangsa tanpa memandang asal daerah memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tinggi. Penekanan diberikan bukan hanya pada kualitas akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kepemimpinan, serta kesempatan untuk melanjutkan studi ke universitas-universitas terbaik di dunia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus menggulirkan program revitalisasi satuan pendidikan di berbagai daerah. Dan langkah ini sekaligus mendukung program hasil terbaik cepat atau PHTC yang digalangkan oleh pemerintah. Di Makassar, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 sebagai SMK tertua di Sulawesi Selatan akhirnya mendapat wajah baru lewat program ini. SMK Negeri 1 Makassar saat ini tengah mengalami revitalisasi besar-besaran. Sebanyak 29 ruang kelas, 6 unit toilet, dan 1 ruang praktik siswa sedang direhabilitasi untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih baik. Program revitalisasi satuan pendidikan dihadirkan Kemendikdasmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus mendukung program hasil terbaik cepat atau PHTC yang digalakkan oleh pemerintah. Menariknya, proses pembangunan tidak hanya melibatkan siswa dan guru, namun juga masyarakat sekitar yang turut memberikan kontribusi. Kehadiran program ini diharapkan membangun rasa memiliki dan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pembangunan ini dibangun tahun 51, ya, tentu banyak kerusakan bahkan sebenarnya tidak layak, ya, tidak layak, baik itu dindingnya, atapnya bocor-bocor, ya, lantainya juga tergenang kalau hujan, ya. Jadi dengan adanya revit ini, atap semua diperbaiki, pelafon diperbaiki, dinding diperbaiki, dan lantai itu diangkat, ya. Bahkan seluruh jendela yang tadinya kayu yang sudah lapuk karena usianya 74 tahun, ya, kita ganti semua dengan aluminium. Dengan adanya program revitalisasi satuan pendidikan, diharapkan SMK Negeri 1 Makassar menjadi contoh sekolah berkualitas yang mampu mencetak generasi unggul dan siap kerja. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyerahkan 184 sertifikat tanah dan hak guna untuk masyarakat serta pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini, AHY menyampaikan capaian progresif Bengkulu yang telah menyertifikasi lebih dari 70% bidang tanah, serta menegaskan pentingnya tata ruang menjadi panglima pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menutup rangkaian agenda kunjungannya di Provinsi Bengkulu.
dengan penyerahan 184 sertifikat tanah dan sertifikat hak guna bangunan untuk pemerintah daerah. Bengkulu dinilai sebagai provinsi yang aktif dan progresif dalam urusan sertifikat tanah. Lebih dari 70% bidang tanah telah bersertifikat. Target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL berhasil tercapai. Sertifikasi aset pemerintah pun menunjukkan hasil positif. Seluruh kantor pertahanan di Bengkulu sudah melayani secara elektronik, dan kota Bengkulu bahkan telah ditetapkan sebagai kota lengkap, yang insya Allah akan diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya. Dalam kesempatan ini, Agus Harimurti Yudhoyono juga menekankan pentingnya penataan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Mari kita terus berkolaborasi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama dalam aspek pertanahan dan tata ruang. Indonesia bisa semakin maju ekonominya, Bengkulu juga begitu, dan juga semakin sejahtera. Sukses untuk semuanya, aset pemerintah juga semakin aman dengan sertifikat tadi, termasuk juga tanah wakaf ya, untuk ibadah, untuk rumah ibadah, untuk kegiatan-kegiatan sosial, mudah-mudahan juga semakin baik. Melalui program sertifikasi dan penataan ruang yang terus digencarkan, pemerintah berharap pembangunan di Bengkulu semakin terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga meninjau Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di Aceh. Kopdes dianggap sebagai titik baru kreativitas dan produktivitas warga, sekaligus menjadi outlet penting dalam penyaluran bantuan pangan bagi jutaan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku senang melihat langsung kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Aceh. Di KDMP Syariah Gampong Gucu, tersedia berbagai gerai yang mendukung kebutuhan pokok warga, mulai dari gerai sembako hingga gerai pertanian. Keberadaan koperasi ini memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi tempat berkumpulnya berbagai inovasi lokal. Salah satu yang menarik adalah pembangunan buah anggur oleh Ubay, anak muda Aceh yang berhasil menunjukkan bahwa tanaman yang biasanya ditemui di daerah lain juga bisa tumbuh subur di tanah Serambi Mekah. Zulkifli Hasan menilai kreasi Ubay tidak hanya menjanjikan secara ekonomi, namun juga dapat menjadi inspirasi bagi Kopdes lain di berbagai daerah Indonesia. Tak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih juga berfungsi sebagai outlet penyaluran program bantuan pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini sekitar 18,2 juta warga Indonesia telah menerima bantuan beras yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Ada gerai sembako, ada gerai pertanian, ada pengembangan anggur. Ini maksudnya masyarakat yang kreatif sehingga ada produksinya. Ya, kalau ada produksinya lama-lama produktivitasnya naik. Dan negara, pemerintah harus berpihak kepada ini. Bukan Ubay semangatnya tinggi, tapi belum bagus hasilnya. Nggak apa-apa. Tapi mungkin kedua kali lebih bagus, ketiga kali lebih bagus, ya kan? Nggak apa-apa, itu namanya proses pembelajaran. Tapi yang jelas mereka itu kreatif, lama-lama produktif, dan produktivitasnya naik. Itu kira-kira. Pemerintah berharap melalui Kopdes Merah Putih dan model sejenis di daerah lainnya, program ketahanan pangan nasional dapat berjalan lebih merata dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Redaksi Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 dengan suasana hikmat melalui doa bersama. Peringatan ini tidak hanya menjadi momen introspeksi dan syukur, tetapi juga diisi dengan kegiatan berbagi kepada anak yatim dan juga mitra driver ojek online. Doa bersama mewarnai peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 yang digelar Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan ini, jajaran Ditlantas memanfaatkan momen peringatan untuk bersyukur dan mengingat kembali makna pengabdian anggota polisi lalu lintas. Acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan mitra driver ojek online. Langkah ini merupakan bukti kepedulian dan semangat kebersamaan yang terus dibangun Polda Metro Jaya. Momen ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peringatan HUT lalu lintas bukan hanya seremonial, namun juga wadah untuk memupuk kedekatan dengan masyarakat. Dalam menjalankan amanah yang dititipkan Allah kepada kita semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-70,
Polda Metro Jaya meneguhkan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik, sekaligus hadir membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Di Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan bagi delegasi Indonesia di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pekan depan. Adapun Presiden Prabowo akan memberikan pidatonya pada tanggal 23 September mendatang. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan berbagai persiapan menuju pertemuan tingkat tinggi di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada 23 hingga 29 September mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menjelaskan detail dari substansi, mana dan siapa saja yang akan mengikuti jalannya sidang tersebut akan terus diinformasikan. Diketahui dalam gelaran sidang umum PBB kali ini, mengangkat tema Better Together 80 Years and More for Peace Development and Human Rights. Di tahun ini juga akan turut serta menyoroti pengesahan deklarasi New York soal solusi damai konflik Israel dan Palestina di PBB pada sepekan lalu. Dulu kita sedang melakukan persiapan High Level Week yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 29 yang akan dihadiri oleh berbagai kepala negara, dan seperti mungkin teman-teman tahu, tema SMU PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together 80 Years and More for Peace Development and Human Rights. Tentunya kita dari Kemlu, pemerintah Indonesia juga sedang menyiapkan berbagai persiapan ya untuk delegasi RI menuju New York. Dan terkait substansinya mungkin nanti akan kita sampaikan karena semua itu kan masih kita menunggu arahan dari pimpinan juga. Tapi tenang saja teman-teman, nanti pasti akan kita informasikan segera. Seperti yang saya sampaikan, informasinya kan harus tepat dan akurat ya. Untuk isu Palestina akan dibawa Indonesia disuarakan di UNJ nanti? Yang pastinya isu Palestina akan masuk ya dalam pembahasan, of course. Itu sesuatu yang selalu kita bawa. Dari Jakarta, Max Asisul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Masih dari dalam negeri, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, meninjau secara langsung ke Kompleks Pergunangan Bulog Maluku Utara untuk memastikan ketersediaan dan kualitas beras bagi masyarakat. Dan hal ini menjadi perhatian Sherly, mengingat adanya arahan dari pemerintah pusat yang telah memperpanjang program bantuan beras menjadi 6 bulan hingga November 2025 mendatang. Sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memperpanjang program bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk masing-masing kepala keluarga hingga bulan November 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos meninjau secara langsung untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat sekaligus menyinkronkan data penerima bansos di gudang Bulog Ternate. Dalam kunjungannya, Sherly menegaskan pentingnya validasi data agar distribusi bantuan dapat tepat sasaran. Sherly mengungkapkan bahwa Maluku Utara mendapatkan jatah sebanyak 54.000 kepala keluarga. Sedangkan berdasarkan data dari Kemensos, ialah 47.000 penerima. Maka, ia perlu memastikan bahwa tidak ada penerima ganda. Saya lihat dari Pak Presiden ada info lagi bahwa ada penambahan 4 bulan ke depan. Iya, berarti kan Juni Juli sudah nih. Berarti Agustus, September, Oktober, November. Berarti satu kali antar langsung 40 kilo atau? Ya, Bu, jadi mulainya nanti dari Agustus, September itu tahap pertama, November baru untuk November, Desember. Ini kan saya sedang swasembada. Karena kuantiti masih kecil, mereka udah habisin. Tapi kalau ke depan sudah tidak terserap di masyarakat, saya jual ke Bulog ya. Saya mau kerjasama dengan Koperasi Merah Putih, berarti bisa beli beras yang 58.000 ya? Koperasi Merah Putih nanti kita kemitraan dulu, Bu. Satu-satu, kayak kemarin dengan Halteng ya? Ya. Harus satu-satu gitu ya? Di luar pasaran berapa sih harga beras? Yang 5 kilo? 65.000 Bu rata-rata mitra kami. 65.000 ya? 65.000 itu di Ternate? Ya. Berarti kalau di daerah bisa 70-an ya, sampai 80 ya? Kalau headnya dia 67.500. 67, berarti kalau saya jual di pelosok 65.000 pun masih boleh kan? Karena kan ada Kopdesnya harus untung. Kehadiran Sherly tersebut juga membuktikan kinerja nyata yang bukan hanya sekedar angka, namun juga memberikan rasa tenang dan lega karena harga dan stok beras yang terkendali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, investasi konkret energi dan infrastruktur bersama Cina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi selanjutnya dari CEO Danantara, Rosan Roslani, akan memberikan tambahan dana hingga 250 triliun rupiah untuk KUR perumahan. Dan hal tersebut disampaikan Rosan saat atau dalam acara Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Balai Sarbi di Jakarta, tepatnya pada Selasa 16 September 2025. Sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah subsidi terjangkau, menggerakkan UMKM, memperkuat rantai pasok, dan membuka lapangan kerja baru, CEO Danantara, Rosan Roslani, mendukung penuh program tersebut. Rosan mengatakan, dana KUR perumahan yang masuk telah dipergunakan untuk pendanaan atau pinjaman yang produktif. Penyaluran dana KUR perumahan sendiri akan dilakukan oleh Bank Himbara. Rosan mengaku penggunaan dana KUR perumahan sebesar 130 triliun rupiah tidak akan mudah untuk terserap semuanya. Bahkan, dirinya menambahkan bahwa Danantara siap memberikan tambahan dana sebesar 250 triliun rupiah apabila 130 triliun tahun ini dapat terserap dengan baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Wah, kenapa ini tidak dialokasikan juga ke KUR perumahan rakyat? Sektor perumahan rakyat ini menjadi sangat penting. Kalau saya lihat angkanya sedikit, terutama dari sektor penyerapan tenaga kerja ini tahun 2024 mencapai 10 juta orang. Dan kontribusinya juga terhadap investasi itu mencapai 94,5 triliun. Nah, oleh sebab itu komitmen ini 130 triliun itu nilai yang besar, tolong dimanfaatkan. Jadi ini salah satu bentuk komitmen bahwa kita sangat memperhatikan sektor pertama yang menciptakan lapangan pekerjaan, kedua yang menciptakan kesejahteraan sosial, dan tentunya yang paling penting memberikan kontribusi yang besar dan positif terhadap perekonomian Indonesia. Kalau 130 triliun tahun ini terserap, insya Allah akan kita tambah lagi tahun depan. Hal itu disampaikan Rosan dalam acara Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa yang dihadiri oleh 1.380 peserta tatap muka dari berbagai pelaku bisnis properti, konstruksi, dan bahan bangunan, serta lebih dari 500 peserta yang hadir secara daring. Tim redaksi Sinta TV melaporkan. Pemirsa, pengelolaan limbah dengan teknologi waste to energy terus menjadi perhatian oleh CEO Danantara, Rosan Roslani. China International Trust Investment Corporation atau CITIC Group datang ke Jakarta yang menandai keseriusan CITIC. Setelah kunjungan Rosan ke China pada bulan lalu yang berfokus pada pengembangan pengelolaan limbah atau waste to energy, kali ini CITIC Group China datang ke Jakarta bersama Managing Director Asia Pacific Division, Mr. Yu Han. Diskusi memasuki tahap presentasi resmi yang menandakan keseriusan CITIC menjajaki peluang investasi strategis di Indonesia. Pembahasan tak hanya membahas mengenai waste to energy, melainkan juga pembangunan perumahan skala besar, revitalisasi sumur minyak, serta proyek perlindungan pesisir Giant Sea Wall. Harapannya, kerjasama ini dapat segera terwujud dan menjadi proyek konkret yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan bangun hunian vertikal di lahan negara yang berada di kawasan Kampung Badan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam program ini, pemerintah akan menggandeng investor asal Qatar. Pembangunan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat. Mempercepat program tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan investor asal Qatar dengan nilai investasi mencapai 40 triliun rupiah. Ketua Satgas Perumahan Hasim, Joyo Hadikusumo, mengatakan dalam wujudkan program 3 juta rumah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Rencananya tahap awal kolaborasi ini sebanyak 50.000 hunian vertikal akan dibangun di atas lahan negara yang berada di kawasan Kampung Bandan, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa rencana pembangunan 50.000 hunian itu akan berdiri di atas lahan negara yakni milik PT KAI. Menurutnya, penggunaan lahan negara ini akan mengoptimalkan aset lahan melalui konsep Transit Oriented Development. Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah. Jadi tidak saja satu stasiun seperti di Kampung Bandan ini,
tapi di seluruh Indonesia diminta untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan yang murah. Kenapa? Karena tanah kereta api kan punya negara. Jadi harga tanahnya itu murah, karena harga tanah murah dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu tanah yang paling mahal. Jadi kalau tanahnya murah, harga pasti drop dia, turun dia. Nah, sehingga menjadi affordable bagi rakyat, apalagi kalau dia sudah masuk antrian nanti untuk membeli, maka dia juga bisa dapat fasilitas lagi pada saat membeli. Tapi rumahnya murah dulu, caranya adalah pakai tanah negara. Ini yang dimaksud oleh Bapak Presiden, semua BUMN yang punya tanah, pokoknya terutama yang di tempat pusat-pusat kota, supaya masyarakat itu jangan nyebar keluar. Kasihan, terutama teman-teman yang kerja di dalam. Anda misalnya kan kerja kan di dalam kota karena sumber berita kan dalam kota. Kalau tinggal di luar kota karena tanah di Jakarta mahal, Anda kan pasti nggak bisa punya rumah. Tapi begitu dia pakai tanah negara, karena nanti tanah negara itu dihitung sangat murah atau bahkan digratiskan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan. Ini kita bicara tidak saja pemerintah pusat ya, tapi juga ada pemerintah daerah yang ngapain simpan tanah, tanahnya jadi tempat yang tidak jelas, yang mendingan kita bangun rumah, digratiskan bagi rakyatnya sehingga harga akan. Adapun dalam proses pembangunan rumah vertikal di kawasan Kampung Bandan yang memiliki luas tanah 24 hektar ini, pemerintah terlebih dahulu akan berdiskusi dengan masyarakat setempat yang telah bermukim di lokasi. Pemerintah menjamin dalam pembangunan tersebut tidak akan melakukan penggusuran. Pembangunan pertama akan berlangsungkan di lahan kosong seluas 11 hektar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa pernah dengar istilah kolam retensi? Kolam retensi ini salah satunya ada di Waduk Muncul, Cipayung, Jakarta Timur. Kolam retensi berfungsi sebagai bak penampungan raksasa yang menampung air hujan secara langsung dan aliran sungai di sekitar agar tidak langsung meluap ke permukiman. Pemirsa pernah dengar istilah kolam retensi? Kolam retensi ini salah satunya ada di Waduk Muncul, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @DKI Jakarta, dijelaskan bahwa kolam ini berfungsi sebagai bak penampungan raksasa yang menampung air hujan secara langsung dan aliran sungai di sekitar agar tidak langsung meluap ke permukiman. Selain itu, airnya pun dialirkan perlahan lagi jika kondisi sungai sudah normal. Ternyata selain mencegah genangan, kolam retensi juga bantu resapan air tanah jadi cadangan air, bahkan dilengkapi vegetasi buat dukung ekosistem. Bonusnya, warga bisa mancing, olahraga, atau sekedar santai di sekitarnya. Kehadiran kolam retensi bikin kota kita jadi lebih adaptif iklim. Tiara Dianti, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, Subak Rehab Pers Bitpropam Polda Jabar melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi di Polres Tasikmalaya Kota. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga disiplin, etika, serta loyalitas terhadap institusi Polri agar mampu kembali menjalankan tugas dengan optimal. Sebanyak 18 personel Polres Tasikmalaya Kota mengikuti pembinaan yang dipimpin oleh AKP Tati selaku Kasubag Rehab Pers Bitpropam Polda Jabar. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga disiplin, etika, serta loyalitas terhadap institusi Polri agar mampu kembali menjalankan tugas dengan optimal. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Polres Tasikmalaya Kota semakin termotivasi untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional. Kegiatan ini turut didampingi oleh Kabaklok dan Kasih Propam Polres Tasikmalaya Kota yang memberikan dukungan penuh terhadap proses pembinaan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pimpinan dalam membimbing serta memulihkan semangat para personil. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI akan menggelar TNI Fair pada 20 hingga 21 September 2025 di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025. TNI Angkatan Darat akan melibatkan sekitar 1.500 prajurit dan menampilkan berbagai alutsista terbaik serta menghadirkan beragam kegiatan yang bisa dinikmati masyarakat.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, pelaksanaan TNI Fair menjadi momen bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan TNI. Dalam kegiatan ini, TNI AD akan menurunkan 1.500 prajurit dan juga menampilkan beragam alutsista seperti tank Harimau, Meriam Kesa 155 mm, MLRS Astros, hingga helikopter Phoenix. Wahyu juga menyebut warga juga bisa mengikuti berbagai acara, mulai dari bakti kesehatan, pameran UMKM, hingga atraksi keterampilan prajurit. Wahyu menyampaikan kegiatan ini sekaligus menunjukkan kesiapan TNI AD yang modern, profesional, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di mana Angkatan Darat juga partisipasi di situ ya, karena TNI AD Fair itu menampilkan pameran alutsista yang dimiliki Angkatan Darat, juga berkaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan libur masyarakat. Itu 20 dengan 21. Ya. Nanti rinciannya, detailnya saya akan sampaikan, akan support kepada rekan-rekan sekalian untuk perinciannya. Ya. Tapi yang jelas di TNI AD Fair itu dia akan tampil semua alutsista TNI Angkatan Darat, ya. Juga nanti akan tampilkan demo-demo, ya, demo-demo dari Satuan TNI Angkatan Darat, ya, dan kita memberikan hiburan kepada masyarakat dari band musiknya Angkatan Darat memiliki berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan. Mulai tanggal 22 itu nanti sudah mulai terpusat di Monas ya, untuk melaksanakan rangkaian latihan parsial sampai nanti menjelang gladi kotor, gladi bersih, dan pelaksanaan. Sementara untuk puncak HUT ke-80 TNI di Monas pada 5 Oktober, TNI AD akan menurunkan ribuan prajurit dan beragam alutsista, darat maupun udara sebagai bukti kesiapan dan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, menilai kolaborasi dengan media sangat penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Mutia menilai pesan literasi yang datang dari media kerap lebih didengar publik dibandingkan dari pemerintah. Menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital, Mutia Hafid menilai peran pemerintah saja tidak cukup. Menteri Komunikasi dan Digital itu menekankan pentingnya kerjasama dengan media sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi digital masyarakat. Dalam acara di Jakarta Pusat pada Senin 15 September yang bertajuk Pentingnya Literasi Digital dan Upaya Mewujudkan Cyberspace Aman untuk Semua Kalangan termasuk anak-anak, ia menyampaikan bahwa media memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pemahaman publik. Mutia mengungkapkan pesan-pesan literasi yang disampaikan melalui media cenderung lebih dipercaya masyarakat dibandingkan jika berasal langsung dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Komdigi, lebih dari 226 juta warga Indonesia atau 80,66% populasi sudah terkoneksi internet, dengan durasi penggunaan rata-rata mencapai 8 jam 40 menit per hari. Meski demikian, masih ada sekitar 50 juta orang yang belum tersentuh akses digital, dan tantangan signifikan justru datang dari anak-anak. Dari 65 juta anak usia 0 sampai 14 tahun, sekitar 70% sudah aktif menggunakan internet. Sementara 80% orang tua tidak mengetahui aktivitas daring anak mereka. Teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya, dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi, terutama di literasi.com ada program literasi digital, ada relawan-relawan yang membantu di berbagai hal, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah secara erat untuk terus membangun literasi kepada masyarakat. Karena kadang kalau media melakukan literasi lebih didengar, Pak, daripada kalau pemerintah yang tantangannya kita akan hadapi tidak mudah, tapi sebagaimana kita yakini bahwa seluruh tantangan hadir dengan kemudahan, jadi mari berjibaku untuk mencari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman. Mutia menegaskan bahwa meskipun tantangan era digital semakin kompleks, peluang untuk membangun ruang digital yang aman dan inklusif tetap terbuka. Karena itu, kolaborasi antar pemerintah dan media menjadi langkah penting agar literasi digital menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya 4 pilar dalam strategi pengembangan AI nasional. Menurutnya, pentingnya kolaborasi, mitigasi risiko, inovasi, dan riset menjadi kunci membangun ekosistem AI yang inklusif dan bertanggung jawab. Pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan bertanggung jawab. Dalam forum AI for Sustainable Future di Jakarta Selatan pada Selasa 16 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pentingnya membangun ekosistem AI yang juga inklusif, etis, dan bermanfaat bagi publik melalui keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko.
Nezar menjabarkan 4 pilar utama sebagai dasar strategi AI nasional, yakni kolaborasi mitigasi risiko inovasi serta penguatan riset dan pengembangan. Ia menyoroti bahaya penyalahgunaan AI generatif seperti deepfake dan juga disinformasi yang dapat merusak ruang publik. Ia juga menyebut bahwa Indonesia perlu merespon cepat dengan belajar dari kebijakan negara lain seperti AI Act di Uni Eropa, kebijakan transparansi di Amerika Serikat, dan regulasi ketat Tiongkok. Saya ingin menyampaikan sedikit hal saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ataupun memberikan semacam intervensi kebijakan dari perkembangan artificial intelligence sampai dengan hari ini. Seperti kita ketahui, perkembangan artificial intelligence cukup cepat sekali. Baru tahun lalu kita bicara soal generative AI, sekarang kita udah bicara soal agentic AI. Jadi belum lagi aturannya kita buat, teknologinya sudah berubah. Nah, di dalam peta jalan nasional itu ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan artificial intelligence yang kita lakukan ya. Yang pertama, kita ingin bahwa AI yang nanti dikembangkan itu dia harus bermartabat, berkeadilan, menjunjung akuntabilitas. Pelindungan data pribadi harus masuk di sana, dia juga harus transparan dan dia juga harus menyertakan aspek-aspek keamanan, keberlanjutan, integritas, dan inklusivitas, serta keterlibatan dan pengawasan manusia. Ini yang menjadi prinsip-prinsip tata kelola AI yang nantinya akan menjadi peta jalan AI kita bersama. Sekali lagi, salah satu kunci penting dalam menghadapi perkembangan AI adalah kita harus melakukan respon yang cepat dan adaptif, lalu membaca peluang pengembangannya. Dan dari sudut pemerintah, saya kira dibutuhkan satu intervensi yang positif ya, untuk bisa memajukan inovasi, dan kita juga harus berpikir bagaimana mengembangkan ekosistemnya. Besar harapan kami ya, sebagai policy makers gitu, agar kegiatan ini bisa terus dilakukan sebagai satu wadah buat kita ya, untuk memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pembangunan artificial intelligence Indonesia yang etis, yang bertanggung jawab, bermartabat, dan mandiri ke depannya. Selain itu, Nezar juga menyinggung rendahnya investasi Indonesia di bidang R&D yang baru menyentuh 0,24% dari PDB. Ia mendukung target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1% sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, keempat pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan AI Indonesia yang adaptif dan juga bermartabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 4,75% berdasarkan rapat Dewan Gubernur. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga stabilitas. Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi terkini, Bank Indonesia kembali menyesuaikan kebijakan moneternya. BI menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75% pada periode September 2025. Keputusan tersebut diumumkan Gubernur BI Peri Warjio usai rapat Dewan Gubernur yang juga digelar pada 16 hingga 17 September 2025. Dalam konferensi pers pada Rabu 17 September, ia juga menyampaikan bahwa suku bunga deposit facility turun menjadi 3,75% dan lending facility menjadi 5,5%. Kebijakan pelonggaran ini melanjutkan langkah sebelumnya di bulan Agustus, di mana BI telah memangkas suku bunga dari 5,25% menjadi 5%. Penyesuaian ini mencerminkan sikap hati-hati BI dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dorongan pertumbuhan ekonomi. Peri menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Ia optimistis inflasi akan tetap berada dalam sasaran 2,5+1% untuk tahun 2025 dan 2026 dengan nilai tukar rupiah yang terjaga sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility
turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Syarat terima jabatan Wakil Menteri Koperasi RI resmi dilakukan dari Ferry Juliantono kepada Farida Farikah pada Kamis 18 September 2025. Ferry Juliantono yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi menekankan sejumlah tugas penting yang segera dijalankan Wakil Menteri Koperasi Farida. Serah terima jabatan Wakil Menteri Koperasi RI resmi dilakukan dari Ferry Juliantono kepada Farida Farikah pada Kamis 18 September 2025. Serah terima jabatan ini dinilai menjadi momentum penting bagi Kementerian Koperasi untuk semakin solid dan kuat. Ferry Juliantono yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi menekankan sejumlah tugas penting yang segera dijalankan Farida, terutama percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Menko menyampaikan harapannya semoga Wamenko bisa langsung bergerak untuk mempercepat proses operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan kegiatan pengembangan koperasi yang lainnya. Dan tentu sekarang pengisian kekosongan posisi Wakil Menteri Koperasi ini akan memperlancar proses kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi, dan saya dengan Bu Wakil Menteri tentu akan bekerja sama untuk bisa saling memperkuat dan akan membangun sinergi yang harus baik gitu, dan konfigurasi ini akan memperkuat. Melalui caption di akun sosial media Instagram, Menkop @ferry.juliantono disampaikan bahwa perubahan kepemimpinan bukan hanya soal pergantian jabatan, tetapi kesempatan memperkuat sinergi, mempercepat kerja nyata, dan menghadirkan kebijakan koperasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Gaza tewas saat berebut bantuan. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Dalam rangka mewujudkan transisi energi yang inklusif, CEO Danantara Roslan Roslani menjajaki peluang dengan PLN untuk menghadirkan solar photovoltaik atau PV. Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan penerangan di setiap desa dan mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Selain menghadirkan listrik, akses energi bersih juga membuka produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karenanya, Danantara dan PLN menjajaki peluang menghadirkan solar PV untuk desa-desa Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan transisi energi yang inklusif. Solar photovoltaik sendiri merupakan teknologi yang mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik, menggunakan sel surya atau fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sinar matahari yang mengandung foton akan diserap oleh bahan semikonduktor, melepaskan elektron, dan menghasilkan arus listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Sebagai lembaga pengelola investasi di berbagai sektor, Danantara berkomitmen untuk mengelola aset BUMN agar mampu menghadirkan penerangan setiap desa dan mendorong lahirnya ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Priska Priscilia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini untuk mempermudah pengguna kendaraan listrik sekaligus menjadi simbol transisi energi yang semakin dekat dengan masyarakat di tanah air.
Fasilitas SPKLU terdiri dari 2 unit medium charging 22 kW dan 2 unit ultra fast charging 60 kW yang memungkinkan pengisian kendaraan listrik dengan cepat dan efisien. Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin mengatakan, kehadiran SPKLU tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik. Ya, hari ini dengan demikian menambah unit SPKLU yang ada di Jakarta Pusat. Kalau tidak salah tadi ada 69 unit khusus yang ada di Jakarta Pusat yang tersebar di 37 titik lokasi. Ya, ini memberikan satu kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik, ya, sehingga nantinya kita berharap mereka beralih ya dari konvensional dengan kendaraan listrik. Dengan demikian tentunya Jakarta ke depan bisa lebih bersih, lebih sehat, udaranya juga lebih bagus, ya, langit biru Jakarta akan kita lihat lagi. Ya sangat, ya, kegiatan apapun rasanya bisa kita wujudkan kalau kita bisa membangun kolaborasi. Ya, sekali lagi terima kasih PLN dengan pengelola GBK. GBK tentunya juga tempat yang paling ramai dikunjungi banyak orang. Jadi kalau ini dibangun SPKLU, saya rasa ini sangat tepat sekali. Arifin juga berharap jumlah SPKLU yang terus bertambah di Jakarta mampu mengajak masyarakat beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SAR Goes to School untuk pertama kalinya hadir di Kota Malang, Jawa Timur guna memberikan edukasi ke pelajar terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Program SAR Goes to School merupakan bagian dari program Basarnas dalam membangun budaya keselamatan sejak dini. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas sukses menyelenggarakan kegiatan SAR Goes to School atau SGTS untuk pertama kalinya di Kota Malang sebagai upaya meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan pelajar melalui simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Acara berlangsung di SMPN 3 Malang selama 2 hari dari 16 dan 17 September 2025 yang diikuti sebanyak 320 siswa terdiri dari kelas 8 SMPN 3 Malang dan perwakilan siswa SMAN 8 Malang. SGTS ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Basarnas secara lebih dekat kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan diri dan lingkungan sejak dini. Dengan bekal pengetahuan ini, diharapkan para pelajar mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Nantinya, program ini akan diperluas ke seluruh sekolah di provinsi tersebut melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Jakarta International Investment Trade Tourism and MSIS Expo atau GITEX 2025 yang kembali digelar pada 17 hingga 21 September 2025. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambut para delegasi internasional dalam acara High Tea Reception di Balai Kota Jakarta. GITEX 2025 merupakan wadah penting untuk memperkuat kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, investor, dan mitra strategis di tingkat nasional maupun global. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menyambut para delegasi internasional dalam acara High Tea Reception pada Kamis 18 September 2025. Pramono menjelaskan, di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global, Jakarta tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pada triwulan 2 tahun 2025, Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18%. Selain itu, Jakarta juga menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi 16,61% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Oleh karenanya, Pramono optimis Jakarta dapat menjadi top 50 Global City sekaligus pusat ekonomi nasional yang progresif, kompetitif, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Irjen Hengki menggelar apel kesiapsiagaan penanganan bencana alam di Provinsi Banten. Mereka mengecek kesiapan personel dan perlengkapan pendukung. Kita harus bersama-sama untuk menangani permasalahan sungai yang kemudian itu juga akan menyebabkan bencana banjir salah satunya. Sebanyak 600 personel gabungan dari Kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya diterjunkan tujuannya guna melakukan antisipasi terjadinya bencana alam di semua wilayah Provinsi Banten. Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, pihaknya sengaja melakukan gelar apel pasukan
dan melibatkan berbagai instansi guna mengantisipasi dan melakukan penanganan darurat ketika terjadi bencana alam. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penanganan bencana alam bukan hanya semata tugas pemerintah, melainkan semua pihak termasuk masyarakat. Meski demikian, porsi pemerintah dalam penanganan bencana alam jauh lebih besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi luar negeri mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza berujung tragedi. Puluhan orang tewas saat berebut paket bantuan yang dijatuhkan dari udara dan didistribusikan melalui darat. Insiden ini sekaligus menegaskan krisis kemanusiaan yang makin menghimpit di wilayah tersebut. Saksi mata menyebutkan ratusan warga berlari mengerubungi titik jatuhnya paket bantuan. Dalam kekacauan itu, banyak orang terinjak dan tergilas kendaraan saat bantuan darat tiba. Tim medis melaporkan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Kondisi Gaza saat ini sudah sangat terpuruk. Keterbatasan makanan, air, dan obat-obatan membuat warga nekat berburu bantuan meski nyawa menjadi taruhan. Sejumlah organisasi internasional mendesak adanya mekanisme penyaluran yang aman agar bantuan benar-benar sampai tanpa menimbulkan korban tambahan. Insiden ini sekaligus menunjukkan betapa mendesaknya solusi jangka panjang untuk menangani krisis di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. Sugiono mengatakan agresi Israel terhadap Qatar pekan lalu bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, namun juga pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, piagam PBB dan juga prinsip-prinsip organisasi kerjasama Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. KTT Darurat Arab Islam di Doha membahas rancangan resolusi menanggapi serangan Israel ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada semua daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah mereka. Tito bahkan bakal melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelaksanaan Siskamling tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Ditemui di kawasan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada gubernur, bupati, dan wali kota terkait pengaktifan kembali Siskamling. Selain merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Tito menilai pengaktifan kembali Siskamling bukan saja bermanfaat untuk melakukan pengamanan di wilayah, namun juga bisa membantu warga yang membutuhkan pertolongan, terlebih pada waktu malam hari. Untuk itu, Tito meminta kepada semua daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah mereka. Ya, saya sudah sampaikan pengaktifan Siskamling, ini juga sesuai arahan dari Bapak Presiden. Ini Siskamling adalah sesuatu yang lama ya, program lama, konsep lama dalam bentuk pengamanan daerah masing-masing ya, melalui upaya sendiri. Namanya Swakarsa. Ini seperti biasa ya, nanti ada pos biasanya, kemudian dibagi shift di tiap RT, RW, kemudian kelurahan dan desa. Kemudian menjaga lingkungan, kalau ada orang yang mencurigakan, masuk, mau mencuri, berbuat jahat, mau merampok dan lain-lain, berkelahi, itu bisa dicegah dengan adanya petugas-petugas ini. Kenapa tidak polisi atau TNI? Polisi, TNI jajaran teritorial tetap ada, tapi kan wilayah kita luas, sehingga perlu dibantu, didukung bersama-sama. Pengamanan itu adalah kerjaan bersama. Tito bahkan bakal melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelaksanaan Siskamling tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Darat akan mendukung pelaksanaan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di berbagai daerah sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, menegaskan personel TNI yang akan diterjunkan dalam program ini akan melalui satuan kewilayahan. Untuk menjaga kondisi keamanan, TNI Angkatan Darat terus melakukan patroli rutin di jalan-jalan utama ibu kota Jakarta. Adapun terkait instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menghidupkan kembali program Siskamling, TNI AD siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya di berbagai daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Wahyu menyebut melalui satuan kewilayahan seperti Kodim dan Koramil, TNI bersama Polsek dan Polres akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, itu pasti di semua daerah, di seluruh tanah air, kita kan sekarang sedang menggalakkan lagi untuk kita menjaga wilayah kita masing-masing. Ya, seperti yang disampaikan tadi, itu juga di satuan kewilayahan kita bersama-sama dengan unsur kepolisian, itu sama-sama kita membantu pemerintah daerah meyakinkan seluruh wilayah itu bisa terjamin keamanannya. Dan sebetulnya untuk kegiatan itu kan sudah berjalan selama ini. Ya. Di wilayah itu ada Kodim, ada Koramil, ya, bersama-sama dengan Polres, Polsek, Binsa dengan Babin Kamtipmas itu berada di tengah-tengah masyarakat. Selain untuk membantu mengatasi kebutuhan masyarakat, juga meyakinkan salah satunya situasi di semua wilayah itu kondusif. Wahyu menambahkan pengalaman selama ini menjadi bekal untuk membuat sistem keamanan lingkungan yang jauh lebih baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah tengah memfinalkan program magang nasional bagi para lulusan baru perguruan tinggi. Program ini dirancang sebagai langkah percepatan penyerapan tenaga kerja muda di berbagai sektor. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 16 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memfinalkan program magang nasional bagi lulusan baru perguruan tinggi. Program ini ditujukan bagi mereka yang lulus maksimal 1 tahun sebelumnya atau fresh graduate yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional. Rencana pelaksanaan magang akan melibatkan berbagai sektor termasuk perusahaan swasta dan badan usaha milik negara. Kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha menjadi skema utama dalam pelaksanaan program ini dan ditargetkan mulai berjalan secara serentak di seluruh Indonesia pada kuartal keempat tahun 2025. Mekanisme program magang sedang dimatangkan Mendiknas dan Menristek-Dikti. Tetapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun, sehingga bisa fresh graduate bisa ditangkap. Nanti mereka itu magangnya di perusahaan milik negara apa swasta Pak? Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara, dan akan ada kerjasama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan. Ini sudah bisa mulai berarti kuartal ketiga atau bulan Oktober itu Pak? Kita berharap di kuartal keempat ini udah bisa mulai. Hanya di Jakarta aja atau beberapa daerah juga Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. UMP-nya berarti disesuaikan dengan dengan UMP daerah masing-masing. 6 bulan Pak digaji oleh pemerintah? 6 bulan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah akan menanggung biaya upah peserta magang selama 6 bulan. Para peserta juga akan mendapatkan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi di masing-masing daerah tempat mereka menjalani program. Dewi Manik, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya ungkap sosok Bima Eko usai dikabarkan hilang. Usai kericuhan aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV.
Informasi berikutnya mengenai pria Parubaya berinisial LT yang berusia 63 tahun, warga Muara Karang ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil pribadi jenis minibus yang terparkir di bahu jalan di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Diduga kuat korban dalam keadaan sakit karena tidak ada indikasi kekerasan dalam tubuh korban. Adanya temuan sebuah mobil dengan nomor polisi F1329MV yang terparkir melintang dan masih dalam keadaan menyala di bahu Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat membuat geger warga setempat. Pasalnya kendaraan yang awalnya menghalangi warga yang hendak berjualan ini dilaporkan kepada pihak Dishub untuk diderek. Namun saat diperiksa petugas Dishub terlihat ada seorang pria Parubaya yang terlihat tertidur di dalam mobil, di mana petugas berupaya membangunkan namun tidak ada respon dan akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia. Mendati laporan tersebut, petugas kepolisian juga tiba di lokasi kemudian melakukan identifikasi awal, tidak ada indikasi kekerasan ataupun barang yang hilang. Namun ditemukan banyak muntahan di dalam mobil. Diduga korban dalam keadaan sakit dan juga memarkirkan mobil sembarang untuk istirahat hingga akhirnya korban berinisial LT ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jadi tadi benar bahwasanya adanya laporan ditemukannya seorang korban meninggal dunia di dalam kendaraan tepat di depan Maybank Jalan Gajah Mada, di mana di situ kondisi kendaraan masih menyala. Demikian. Untuk korban identitasnya inisialnya LT, usianya 63 tahun, dan sementara tadi hasil olah TKP tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan tadi saksi-saksi yang sudah kami tanyakan dan saat ini juga masih kami periksa, bahwasanya kendaraan tersebut terparkir melintang, karena kan di Jalan Gajah Mada itu harusnya paralel. Untuk parkirnya tadi melintang sehingga dilaporkan kepada pihak Dishub. Ketika pihak Dishub datang dan dicek, ternyata ada orang di dalamnya dan ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, sehingga dilaporkanlah ke pihak kami. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Dari Jakarta Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pria lanjut usia juga ditemukan tewas namun di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban, namun salah seorang anggota keluarga histeris saat mengetahui korban meregang nyawa di aliran kali. Petugas unit pengelola sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta berupaya mengevakuasi jasad seorang pria lanjut usia yang ditemukan mengambang di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang petugas UPS Badan Air yang kala itu tengah melakukan pembersihan aliran kali. Saksi mata pun sempat terkejut saat mengetahui adanya jasad laki-laki dengan kondisi tertelungkup sambil menggenggam uang Rp5.000 di tangan kanannya. Salah seorang wanita yang merupakan keluarga korban menangis histeris saat mengetahui anggota keluarganya meregang nyawa di aliran kali. Bahkan, ia harus dievakuasi warga ke rumahnya lantaran mengalami syok berat. Tadi awal pagi kami mau giat penyisiran sampah yang tiap hari kami jalankan di sini. Setelah kami menyisir ini, di pinggiran ini saya lihat ada kayak semacam bantal gulung itu. Saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat, Pak. Itu mayatnya baru atau sudah lama tuh, Bang? Kalau dengan itu saya nggak tahu, Pak, tapi dari mungkin lihat dari mayatnya mungkin itu baru, Pak. Soalnya keadaannya juga tadi lengkap juga sih. Itu mayatnya cowok atau cewek, Bang? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah, Pak, 60 ke atas. 60 laki-laki ya. Oh, iya. Itu warga setempat atau gimana, Bang? Abang kenalin nggak tuh mayat Kalau itu? saya sih nggak kenalin, Pak. Soalnya di sini juga tadi lihat ada anak di sini juga yang nanya anak juga nggak kenal juga, mungkinan juga. Kalau dilihat dari fokus muka sih kayaknya bukan orang Jawa sih, Pak. Oh, bukan orang Jawa ya? Oke. Pas ditemukan bawa apa mayat, Bang? Nggak bawa apa-apa atau bagaimana, Bang? Tadi sih nggak bawa apa-apa, cuman saya lihat di tangan kanan itu, kalau nggak salah tangan kiri atau kanan itu dia masih ada uang sekisaran. Belum diketahui pasti penyebab korban ditemukan tewas di aliran kali. Apakah murni korban terjatuh atau ada unsur lain? Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.
Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menemukan 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang usai kericuhan aksi unjuk rasa yang berlangsung selama akhir Agustus lalu. Kedua pemuda yang ditemukan tersebut yakni Bima Permana Putra yang juga ditemukan di Malang, Jawa Timur, dan Eko Purnomo yang ditemukan di Kalimantan Tengah. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, kedua pemuda yang sebelumnya dikabarkan hilang itu turut hadir didampingi keluarga masing-masing. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Syam mengklaim bahwa kedua orang tersebut telah ditemukan oleh tim gabungan khusus Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti sejumlah laporan orang hilang yang juga beredar di media sosial. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan dan keberhasilan dari tim khusus gabungan dalam melaksanakan kegiatan atau operasi kemanusiaan. Keberhasilan menemukan 2 dari 4 orang yang sempat dinyatakan hilang dan ramai diberitakan melalui sejumlah akun media sosial, termasuk akun milik Kontras, kemudian yang akhirnya sampai informasi tersebut kepada kami sehingga menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wira Satya Triputra mengatakan, para korban hilang ditemukan di daerah yang berbeda. Dijelaskan bahwa Bima ditemukan anggota Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya yang saat sedang berjualan mainan di kawasan Klenteng di Malang pada Rabu siang. Sementara itu, Eko ditemukan saat bekerja di kapal sebagai penangkap ikan di Kalimantan Tengah. Kala itu, Eko dilaporkan hilang melalui informasi yang diunggah Kontras pada 7 September lalu. Saudara Bima tinggal selama beberapa lama di sebuah hotel yang kemudian melaksanakan aktivitas berjualan mainan berupa mainan barongsai di kawasan Klenteng Lama. Kemudian pada tanggal 17 September 2025, tim pencarian orang hilang Polda Metro Jaya berhasil menemukan Saudara Bima di kawasan Klenteng Kota Lama dan memfasilitasi beliau, Saudara Bima, untuk dapat berkomunikasi kembali dengan pihak keluarga. Nah, pada akhirnya pada tanggal 16 September 2025, Saudara Eko menghubungi ibunya. Setelah itu kami bersamaan juga memang sudah berkomunikasi dengan orang tua dari ibu daripada Saudara Eko, mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di sebuah kapal, jadi kapal penangkap ikan di perairan Kalimantan Tengah. Kami menelusuri informasi tersebut dan tim kami berangkatkan. Kemudian pada tanggal 17 September 2025 kami bisa menemukan Saudara Eko dan memfasilitasi untuk Saudara Eko bisa bertemu dengan orang tuanya dan keluarganya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Pandeglang diduga tega membunuh istri dan bayinya yang masih berusia 10 bulan di rumahnya sendiri. Usai melakukan aksi sadisnya, pelaku juga mencoba bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Seorang pria di Kabupaten Pandeglang diduga tega membunuh istri dan anaknya yang masih berusia 10 bulan di dalam rumahnya sendiri. Usai melakukan aksi sadis tersebut, pelaku bahkan mencoba bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Peristiwa ini menggegerkan warga Kampung Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban ditemukan pertama kali oleh orang tua perempuan setelah curiga melihat bercak darah di depan rumah. Betapa terkejutnya ia saat masuk melihat anak dan cucunya sudah tidak bernyawa.
Sementara terduga pelaku masih bernapas meski bersimbah darah akibat luka sayatan di leher. Nih, saya kan udah mau berangkat nih, untuk bangun gitu kan, udah beres nih, mau. Tapi kenapa anak ya nggak bangun juga? Di situ saya curiga, ada apa ini? Turun ke bawah, lihat sendal tuh, ada sendal 2 pasang kan, mungkin sendal anak kali ya. Ada darahnya dua-duanya tuh. Darah apa? Nanya sama teteh itu ya. Sama keponakan juga. Ini darah apa? Nggak tahu kata teteh. Katanya penasaran darah apa? Gitu. Ngelihat dari papan itu ada darah ceceran. Gitu ya. Di situ makin banyak darah itu. Pas pintu makin banyak darah. Nah di sini kan hati saya kan tanda tanya lebih kuat ya. Ada apa ini? Darah apa ini kan? Tadi ketuk bangun. Betanya ngehargain ini ya anak sama mantu. Apa contoh ini? Bangun. Nggak ada jawaban juga di dalam. Tambah penasaran kan? Kencengin lagi. Ini aja, diem aja. Ini kerasin. Masih juga diem. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebilah golok dan sejumlah barang lain. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif di balik aksi sadis yang merenggut nyawa ibu dan bayi ini. Kami dari Satreskrim Polres Pandeglang mendapatkan informasi sekitar 8:30 pagi tadi bahwa diduga ada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh inisial MIA terhadap istrinya beserta anaknya, yaitu inisial I, anaknya inisial IM. Adapun usia terduga pelaku 24 tahun, istrinya pun sama 24 tahun, sedangkan anaknya usia kurang lebih 10 bulan. Sementara ini kita temukan beberapa barang bukti, diantaranya ada 1 buah kabel listrik, memang pas itu ada di dalam berlumuran darah, 1 buah pakaian dalam wanita juga berlumuran darah, 1 buah golok yang diduga dilakukan untuk melakukan perbuatan bunuh diri tadi yang dilakukan oleh si terduga pelaku, serta ada handuk yang berlumuran, ada gelas, ada galon, ya, ada juga handphone milik kedua pelaku. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, dampak curah hujan yang tinggi, jalan menuju tempat kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Ciampea, Kabupaten Bogor amblas akibat diterjang longsor. Kondisi jalan penghubung antara kecamatan mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilalui untuk sepeda motor. Inilah video amatir milik warga yang merekam kondisi Jalan Raya Cikampak, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami longsor akibat diterjang hujan deras dengan intensitas tinggi. Bahkan jalan yang terhubung ke kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini mengakibatkan arus lalu lintas tersendat sebab kendaraan roda 4 tidak bisa melintas jalan tersebut akibat longsor. Jalan antar Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Pamijahan ini harus ditutup sementara sebab kondisi jalan hanya bisa dilintasi oleh roda 2. Akibatnya warga sekitar harus rela memutar sejauh beberapa kilometer akibat jalan mengalami longsor. Menurut warga sekitar, kejadian tersebut bermula saat pekerja dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor tengah memperbaiki turap. Namun saat itu hujan turun dengan curah yang sangat deras sehingga mengakibatkan longsor dan meluas ke jalan raya. Kemarin sore ya. Ambruk gitu gimana? Ya, ambruk. Lagi perbaikan? Iya, lagi perbaikan. Terus? Emang kemarin kan pas hujan itu kan kejadian. Terus? Ambruknya itu emang dari bawahnya juga emang udah fondasinya udah ambruk tanahnya. Oh gitu. Kemarin ketambah hujan, jadi ya ambruk sampai ke jalan ke atas sini sekarang. Mengetahui telah terjadi longsor, anggota legislatif melakukan peninjauan ke lokasi kejadian dan meminta pemerintah Kabupaten Bogor segera melakukan perbaikan serta menambah anggaran agar jalan kembali bisa dilalui oleh masyarakat. Di Jalan Cikampak yang menghubungkan 2 kecamatan, Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Pamijahan. Ada pengerjaan pembangunan TPT gitu, yang tahun anggaran 2025.
itu di Dinas PUPR. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, akses jalan di flyover Kelok 9 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terputus akibat longsor pada Kamis 18 September 2025. Peristiwa tersebut mengakibatkan jalur penghubung Sumatera Barat Riau untuk sementara waktu tidak bisa dilalui. Kondisi hujan deras juga menghambat proses penanganan. Longsor menutup akses jalan flyover Kelok 9. Material longsor menutupi seluruh badan jalan. Kanit Turjawali Polres 50 Kota, Ibda Yuza menyebut, petugas polisi bersama dinas terkait langsung melakukan penanganan dengan membersihkan material tanah yang menutup jalan. Namun proses belum selesai karena kondisi tanah masih terus bergerak turun dan juga hujan deras di sekitar lokasi. Akses lalu lintas baik dari arah Pekanbaru maupun Payakumbuh sementara tidak dapat dilewati. Petugas menghimbau pengendara untuk menunda perjalanan dan mencari tempat parkir yang aman. Selain itu, koordinasi dengan Dinas PU dan Balai Jalan terus dilakukan untuk mempercepat pembersihan material longsor di jalur bawah flyover. Meski begitu, belum ada laporan korban jiwa, namun arus lalu lintas mengalami kemacetan total. Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sejumlah supir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang Bogor dan Legok Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 18 September 2025 malam. Aksi blokade ini nyaris berujung bentrok saat supir diminta warga untuk membuka jalannya di blokade. Warga Legok Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi sopir truk tambang yang juga melakukan aksi blokade jalan di Jalan Parung Panjang Bogor, Jawa Barat pada Kamis 18 September 2025 malam. Aksi blokade ini nyaris berujung bentrok saat warga meminta para sopir membuka blokade jalan, namun para sopir menolak. Beruntung anggota TNI dari Koramil Legok datang untuk melerai dan juga meminta sopir truk untuk membuka jalan karena kemacetan semakin parah. Warga mengatakan aksi pemblokiran jalan yang juga dilakukan sopir truk tambang ini dipicu oleh persoalan pembatasan jam operasional yang juga diberlakukan Pemkab Tangerang. Mereka beralasan adanya aturan jam operasional tersebut membuat mereka kesulitan untuk mencari nafkah. Pasalnya honor mereka dihitung berdasarkan ritase. Tidak hanya itu, aksi sopir truk tambang ini juga merupakan puncak kekesalan mereka karena sebelumnya warga kerap melakukan aksi penghadangan terhadap truk mereka. Seperti diketahui, aksi penghadangan yang dilakukan warga dilakukan karena terkait jam operasional truk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga banyaknya truk yang juga melanggar jam operasional tersebut membuat arus lalu lintas macet. Dan truk tambang juga dianggap berpotensi menyebabkan kecelakaan. Demo supir. Jadi supir kesalahan kemarin kan dituduh warga. Jadi supir sekarang demo. Jadi mobil dipalangin Pak di wilayah perbatasan antara Parung Panjang Legok. Jembatan. Jadi kemudian warga karena kesal lagi digeruduk lagi sama warga. Supir diusir disuruh berjalan Pak. Biar semuanya lancar. Jalur lintas Pak. Jadi kena tadinya memang warga kesel. Tiap hari melintaskan sudah tahu jam tayangnya dari jam 10 sampai jam 5. Ini lintasnya siap juga melintas. Jadi tadi ini sopir demo itu tapi supir semuanya demo, mobil dipalang-palangin biar macet total. Nah kemudian warga kesel, warga nggak geruduk lagi ke wilayah perbatasan lagi di situ. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada korban jiwa. Pak, harapannya kesalahan warga aja, jadi warga ngepung supir supaya berjalan lancar lagi. Menurut informasi kawan-kawan, saya hanya dapat informasi ya, memang iya sepertinya seperti itu. Mungkin alasannya karena ya alasannya mungkin mereka menuntut sudah pengen lewat gitu. Karena mereka juga supir-supir yang mobil tambang ini kan ada yang sudah 2 hari 2 malam, ada yang 3 hari 3 malam mungkin ya alangkah baiknya mungkin dari masing-masing pemerintahan terutama Kabupaten Bogor dalam hal ini Parung Panjang ya berkoordinasi lebih baik dengan Kabupaten Tangerang untuk mencari solusi yang terbaik agar ya para supir mungkin bisa narik dengan aman, bagaimana dari jalurnya, bagaimana waktunya, kapan itu diperbolehkan, kapan itu dilarang, mungkin perlu alat koordinasi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Bogor berkoordinasi terkait permasalahan ini agar mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, aparat kepolisian menangkap belasan remaja berstatus pelajar yang kerap melakukan aksi tawuran menggunakan senjata tajam di malam hari. Para pelajar yang ditangkap kemudian diminta bersujud kepada orang tua dan guru mereka untuk memohon ampun. Inilah rekaman CCTV aksi tawuran yang membuat warga Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan resah. Tawuran yang terjadi pada tengah malam di saat warga beristirahat dilakukan oleh belasan remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMK. Polsek Pesanggerahan yang mendapat laporan dari warga bergerak cepat menangkap sedikitnya 12 orang remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMU sebagai peserta tawuran. Dari tangan beberapa pelajar didapat sejumlah barang bukti senjata tajam. Karena para pelaku masih berusia di bawah umur, polisi pun mendatangkan orang tua dan guru untuk dipertemukan dengan para bocah tersebut sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Polisi pun meminta para bocah untuk bersujud, memohon ampun, dan meminta maaf di kaki orang tua dan gurunya. Udah nggak boleh megang harus tegas banget Pak. Ini saya rame habis nih, nggak tidur 3 hari, udah capek banget. Mikirin dia doang sih. Dia cuma anak satu-satunya, yang 3 cewek semua. Itu juga jatuh dari almarhum ini kan bapak sambung, makanya aduh udah ketat Pak aku ngawasnya, tapi aku nggak tahu dia lagi ini kali aku tuh lagi tidur udah sampai WA pulang adalah kami sudah melakukan penangkapan terhadap mereka dan kebetulan mereka anak-anak, maka ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kami pertimbangkan demi masa depan anak-anak ini. Begitu hari ini kita kembalikan kepada orang tuanya, disertai mereka membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mereka sudah berjanji tadi bahwa mereka akan setia dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Usai diminta bersujud memohon ampun, para pelajar juga diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Polisi pun mengultimatum para pelaku dan orang tua jika mengulangi perbuatannya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 17 September 2025 dini hari. Satu tersangka diamankan beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 901,70 gram dan juga ganja seberat 3,31 gram. Tim aparat Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu kontrakan di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 17 September 2025 dini hari. Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan satu orang tersangka yang berinisial RS, yang merupakan seorang pengedar narkoba. Setelah melakukan interogasi, petugas juga mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 901,70 gram dan ganja 3,31 gram. Adapun pengungkapan ini berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kami unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial RS di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menyita narkotika jenis sabu seberat 901,70 gram dan narkotika jenis ganja seberat 3,31 gram. Saat ini tersangka RS diamankan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria lansia berprofesi juru parkir di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencabuli anak perempuan. Warga yang geram menghakimi pelaku tanpa ampun. Inilah video amatir warga saat masa di Kampung Cijengjing, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, meluapkan kemarahan dengan menghujani pukulan terhadap Ano alias KR, pria lansia yang juga berprofesi sebagai juru parkir. Video ini kemudian beredar luas dan viral di media sosial. Dari penyelidikan aparat, kakek ini kepergok warga di sebuah gang sempit tengah melakukan tindak asusila cabul terhadap anak perempuan berusia 7 tahun.
Sempat mengelak, pelaku akhirnya digiring untuk menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan Anak PPA Satreskrim Polres Cimahi. Polres Cimahi, unit PPA dan Satreskrim Polsek Padalarang langsung datangi TKP dan mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencabulan atas nama KR berusia 65 tahun dengan korban itu anak di bawah umur yang sudah melaporkan itu 6 orang. Sementara sampai saat ini kita masih mendalami hal tersebut dan pelaku sekarang sudah diamankan di Polres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan. Himbauan dari pihak kepolisian, dari orang tua dimanapun berada, baik di wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung Barat maupun Kecamatan Larangkasih, tetaplah waspada, jaga anak-anak dari tindakan-tindakan kriminal. Modus pelaku sendiri yaitu mengiming-imingi para korban dengan uang nominal 2 hingga Rp10.000. Korban diancam jika lapor saat tubuh dan alat vitalnya digerayagi pelaku. Saat ini pelaku lanjut usia ID masih dalam pemeriksaan petugas Satreskrim Polres Cimahi karena diduga korban lebih dari 1 anak. Di Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di halaman Masjid Baitul Mutakin, Desa Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. 3 unit sepeda motor milik jemaah salat subuh dilaporkan hilang setelah digasak kawanan pelaku bersenjata tajam pada Rabu 17 September 2025 pagi. Dalam rekaman CCTV ini, 6 pelaku yang menggunakan helm datang berboncengan dengan 3 motor di saat jemaah masjid sedang sholat subuh pada Rabu 17 September 2025. Tanpa ragu mereka langsung masuk ke area parkir masjid dan membawa kabur 3 motor milik jemaah. Kawanan pelaku juga diketahui membawa senjata tajam untuk mengantisipasi perlawanan dari warga. Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang kabur usai aksi cepat tersebut. Seperti diketahui, aksi pencurian ini menimbulkan kewaspadaan dan ketakutan di kalangan jemaah masjid, terutama saat meninggalkan kendaraan di lokasi parkir. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Malam Sport edisi kali ini. Saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.